Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Febrianti akan memaparkan sedikit mengenai panduan tugas dan penyelesaian tugas pembukuan dan pelaporan di UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak. Pertama, membuat laporan realisasi penerimaan pajak bersih di Samsat Koba. Kita dapat menghitungnya di lembar formula yang telah disiapkan, yaitu tabel 1. Caranya, buka file formula penghitungan, lalu input data yang dibutuhkan pada sel-sel yang berwarna orange. Data yang dibutuhkan tersebut dapat dilihat juga melalui printout server kode rep_lab701. Lalu, secara otomatis total penerimaan masing-masing jenis pajak akan muncul. Setelah itu, hasil penghitungan angka total penerimaan pada kelima jenis pajak diinput ke laporan penerimaan pajaknya pada kolom penerimaan bulan ini. Kedua, membuat laporan realisasi penerimaan pajak di Samsat Bangka Tengah. Caranya, isi sel yang berwarna orange pada tabel 2 dari printout server dengan kode rep_lab701. Hasilnya dimasukkan ke dalam lembar laporan realisasi penerimaan pajak di Samsat Bangka Tengah pada kolom penerimaan bulan ini. Laporan yang ini nantinya akan disampaikan atau dikirimkan ke Bakuda setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Adapun laporan yang dikirimkan ke Bakuda, selain laporan penerimaan yang ini, juga disertai bukti dan lampiran-lampiran sebagai berikut. Ketiga, membuat laporan realisasi penerimaan pajak keseluruhan di UPTB Bangka Tengah dengan mengisi data pada tabel 3 pada sel yang berwarna orange, isi berdasarkan printout dari server dengan kode rep_lp412h, rekapitulasi penerimaan bulanan atau penerimaan bersih. Lalu, isi sel berwarna orange pada tabel 5 yang berisi penerimaan milik Samsat Bangka Tengah dari samsat-samsat lain. Hasilnya nanti akan otomatis masuk ke tabel 3 pada kolom data Bakuda. Selain itu, kita dapat mengecek kebenaran angka yang kita input melalui tabel 4 dengan terlebih dahulu memasukkan data yang ada pada dashboard, lalu mengukur apakah penerimaan yang tercatat oleh pegawai sama dengan yang tercatat pada sistem dashboard Bakuda. Jika tidak, maka ada kesalahan, baik kesalahan input berupa human error maupun system error. Apabila pada tabel selisih di tabel 4 terbukti tidak ada selisih penghitungan, maka hasilnya dapat segera diinput ke lembar laporan penerimaan pajak keseluruhan di UPTB Bangka Tengah. Panduan membuat laporan tunggakan pajak. Laporan tunggakan pajak membuat dua jenis laporan. Pertama, laporan tunggakan per bulan. Yang kedua, laporan tunggakan per kecamatan atau desa. Membuat laporan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM. Ketentuannya yaitu melaksanakan survei pada wajib pajak menggunakan lembar survei yang telah disiapkan. Berikut ini contohnya. Lalu hasil survei diinput ke lembar kerja per hari, indeks kepuasan masyarakat atau IKM berikut ini. Kemudian, IKM per hari direkap setiap bulan ke dalam lembar kerja rekapitulasi IKM yang telah disiapkan seperti berikut. Setelah itu, surat pengantar, lembar kerja per hari, dan rekapitulasi IKM dicetak setiap bulan. Membuat laporan pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program dalam meringankan beban wajib pajak yang belum membayar pajak hingga melewati tanggal jatuh tempo, sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajak dan tidak perlu membayar denda. Setiap dilaksanakan pemutihan, wajib membuat laporan pemutihan setiap bulan pada lembar kerja yang telah disiapkan. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, pajak air permukaan. Pada dasarnya, alurnya yaitu SPTPD hasil pendataan dari seksi pendaftaran, pendataan, dan penagihan yang memuat volume air permukaan yang dipakai. Selanjutnya kita buat SKPD pajak air permukaan yang artinya menetapkan besar pajak terutang berdasarkan volume air permukaan tersebut. Membuat berita acara SKPD rusak. SKPD yang dimaksud adalah notis pajak yang dibuat baik di loket Samsat maupun setempoh.
Notis pajak yang rusak atau tidak berlaku, baik karena kesalahan cetak maupun kesalahan penetapan pajak, harus dicatat dan dilaporkan. SKPD rusak ini dilaporkan melalui berita acara SKPD rusak. Berita acara SKPD rusak dicetak sebanyak 3 rangkap, notis pajak yang rusak dilampirkan dan difotokopi atau scan warna sebanyak 2 rangkap. Setiap bulan membuat rekapitulasi berita acara SKPD rusak sebagai lampiran yang dikirimkan ke Bapeda bersamaan dengan laporan realisasi penerimaan pajak. Membuat nota dinas dan surat keluar lainnya. Nota dinas dan surat keluar lainnya dilakukan ketika ada surat disposisi dari Kepala UPT ke Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan. Lalu dibuat konsep surat sesuai yang diperintahkan dalam surat disposisi. Setelah itu, konsep surat dicetak pada kertas berkop surat sebanyak 3 rangkap, diberikan kepada Kepala Seksi untuk mendapat persetujuan, lalu diajukan kepada Kepala UPT untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah itu, meminta nomor surat keluar pada bagian TU dan catat surat keluar di arsip surat keluar. Selanjutnya, sampaikan atau kirimkan surat tersebut kepada pihak yang dimaksud. Melakukan pengarsipan. Setiap pelaksanaan laporan penerimaan pajak, laporan tunggakan pajak, laporan SKM, laporan pemutihan, penerbitan SKPD pajak air permukaan, berita acara SKPD rusak, nota dinas dan surat keluar lainnya, surat masuk maupun printout dari server, dilakukan pengarsipan dengan menyimpan dokumen baik secara fisik maupun digital. Yeay! Jadi begitu ya teman-teman, kesimpulannya di pembukuan dan pelaporan UPTB Bangka Tengah itu ada 8 tugas. Yang pertama itu membuat laporan penerimaan pajak, membuat laporan tunggakan pajak, terus ketiga membuat laporan survei kepuasan masyarakat, keempat membuat laporan pemutihan, kelima menerbitkan SKPD pajak air permukaan, yang keenam membuat berita acara SKPD rusak, ketujuh membuat surat nota dinas dan surat lainnya, lalu yang kedelapan yaitu melakukan pengarsipan. Untuk penyelesaian tugas dari masing-masing tugas dapat dipelajari di buku panduan tugas dan penyelesaian tugas pembukuan dan pelaporan UPTB Bangka Tengah yang ada di arsip pembukuan dan pelaporan ya. Bentuknya seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. See you di video-video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.